Adam dan Hawa. Perintah dari pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu bagian dari firman Tuhan mengenai manusia dan dosa. Ya. Kita akan mengambil bagian dari firman Tuhan Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20. Kita akan membuka bagian firman Tuhan Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20 dengan tema semua manusia adalah orang berdosa. Saya akan membacakan firman yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan yang genap. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Amin. Firman ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mau menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada yang bisa lepas daripada dosa. Ya, karena seperti kita tahu bersama bahwa dosa sudah hidup bahkan sejak sebelum ada manusia. Kalau dalam tema manusia, sejak ada manusia, hanya selisih berapa lama itu kemudian dosa timbul. Ya, ketika penciptaan Adam dan Hawa, kemudian Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, di sini dalam ayat 1 Roma 3 ayat 9 sampai 18 itu Paulus mau menunjukkan bahwa baik orang Yahudi, baik orang yang bukan Yahudi, semua terbelenggu di dalam dosa. Dan dia juga mengajarkan kepada semua orang bahwa semua orang memiliki tabiat dosa, ya. Jadi semua orang mempunyai natur daripada dosa, sehingga mereka berbuat dosa dan kejahatan. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, karena dosa ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kita mau belajar mengenai bagaimana manusia, ya. Secara etimologi, manusia berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthropos, yang berarti manusia. Ada juga yang berkata bahwa berdasarkan sifatnya manusia disebutkan asal katanya dari pneumatos, artinya manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita mau lebih dalam lagi, ya. Nah, di Perjanjian Lama menggunakan kata Adam. Adam itu diterjemahkan sebagai manusia. Ya. Mungkin kalau kita
sebagian dulu ketika saya masih belum mengerti, siapa orang pertama yang diciptakan oleh Allah? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Siapa nama orang pertama yang diciptakan Allah? Firman Tuhan menuliskan orang pertama yang diciptakan Allah namanya manusia. Gitu ya. Nah, nama manusia itu asal katanya dari Adamah. Adamah yang berarti manusia. Kemudian Allah melihat bahwa dalam penciptaan, awal penciptaan, Allah melihat bahwa segala sesuatunya itu diciptakan untuk manusia. Desain Allah adalah manusia yang sempurna ya, yang tidak memiliki dosa. Tapi ketika Allah membuat manusia, menciptakan manusia, rupanya natur dosa itu ada di dalam diri manusia. Apakah Allah salah? Tentunya tidak, karena Allah menciptakan manusia yang sempurna, dan juga Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, tapi juga Allah menciptakan manusia dengan memberikan kebebasan-kebebasan yang terbatas. Gitu. Nah, apakah manusia kita kenal ini seperti gambar di sebelah ini sesuai dengan teorinya Darwin evolusi? Tentunya tidak ya. Kita nggak mau disebutkan sebagai keturunan dari kera, ya, karena kita tahu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan dari debu, kita diberikan nafas Allah, kita dijadikan manusia yang sempurna. Ya. Kita juga akan belajar sedikit mengenai manusia. Kita akan membaca Mazmur 8 ayat 4 sampai 9. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, boleh membantu saya untuk membacakannya. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 9. Ya, Kejadian 1, 26, 27 bisa dibandingkan dengan Mazmur 8 ayat 4 dengan 9 sampai 9. Ya, kita mengetahui bersama bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian disebutkan, setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberkatinya. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Sekarang ini kelihatannya sudah kebablasan mengenai hal kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, kalau kita lihat saat-saat ini orang ingin berkuasa sesuai dengan kemauan daripada dirinya, kelompoknya, kekuatannya, sehingga kita bisa melihat bahwa dunia saat ini sudah tidak
atau manusia yang diciptakan Allah ini benar-benar sudah jauh daripada rancangan Allah yang semula, bahwa mereka mau menguasai lebih daripada apa yang Tuhan rencanakan dalam diri manusia, bahwa manusia diberikan kekuasaan untuk mengolah bumi, ya, mengolah segala isinya, segala hasil alamnya. Tapi sekarang ini kita bisa melihat bahwa manusia itu semua merusak, bukannya diberikan kekuasaan sekaligus memelihara bumi, tapi mereka merusaknya demi kepentingannya diri sendiri. Ya. Akhirnya kita bisa, ketika Allah mendesain manusia seturut dengan gambar dan rupanya ada oknum yang juga yang tidak suka akan itu, ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa manusia jatuh di dalam dosa setelah Adam diberikan pendamping. Saya nggak menyalahkan wanita. Ya. Setelah itu bahwa Hawa bukanlah penerima perintah langsung, sehingga itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Ya, ketika Allah menaruh manusia dan memberikan Taman Eden dan diciptakan segala sesuatunya, isinya, segala pohon-pohon yang baik yang bisa dimakan, dan juga Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat dan bahkan pohon kehidupan. Dia mau memberikan kepada manusia segala sesuatu yang bisa dinikmati oleh manusia. Tapi iblis menjatuhkan manusia di sana 1-0. Ketika manusia melanggar perintah Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Hawa mendengar perkataan ular, itu ada kesalahan pertama dan kesalahan yang paling fatal di dalam awal kehidupan manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak mentaati hukum Allah. Kejadian 2 ayat 14-17 jelas menyatakan itu, bahwa Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, yaitu perintah daripada Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga manusia diusir dari Taman Eden, kematian, yang Tuhan bilang bahwa ketika kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Mati adalah hukuman daripada pelanggaran hukum Allah. Ya, mati di sini bukan secara jasmani mati, tapi ada 3 kematian yang bisa kita perhatikan, bahwa mati keterpisahan dengan manusia dengan Allah, mati rohani, dan mati benar-benar dari hubungan antara manusia dengan Allah yang nantinya akan ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita dari manusia yang jatuh dalam dosa-dosa itu apa, ya? Di dalam PL, dosa itu dari kata hata atau vesa, yang berarti pelanggaran dari batas yang sudah ditentukan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia melanggar dari batas yang sudah ditentukan Allah, diambil kata hata atau vesa. Dalam PB, dosa itu dikenal dengan hamartia. Di Matius 1 ayat 21 dikatakan bahwa arti kata dosa dia berasal dari bahasa Yunaninya hamartia, yaitu tidak mengenai sasaran. Ya. Juga adikia, kita bisa pelajari lagi bahwa dosa ada asal katanya dari adikia di dalam 1 Korintus 6 ayat 8 yang berarti ketidakjujuran atau ketidakadilan. Ya, jadi PL dan PB mengenal dosa itu dari kata asalnya hata atau vesa di PL, hamartia dan adikia di PB. Ya.
Dosa itu adalah kegagalan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, menjadikan manusia tidak mungkin tidak jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa, sudah pasti manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin tidak. Ya. Karena hukuman daripada dosa itu sudah diberikan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, dan mereka tidak mentaati, mereka mati, keterpisahan daripada Allah. Sehingga dosa pasti akan dialami oleh manusia. Ya. Dosa penyebabnya yang menyebabkan tidak ada hubungan langsung kita dengan Allah. Seperti tadi, ada keterpisahan manusia daripada Allah. Nah, dalam Roma 5, 6, 8, dan 10 dijelaskan mengenai keberadaan dosa dalam diri manusia dengan menunjukkan 3 fakta utama tentang manusia, yaitu ketidakmampuan untuk tunduk dan mentaati hukum Allah di ayat 6-nya. Kedua, kesengajaan manusia untuk melanggar batas larangan yang ditentukan Tuhan. Tadi kita sudah baca sama-sama. Dan ketiga, keputusan moral manusia berdasarkan akal budinya untuk melakukan apa yang manusia tahu tidak seharusnya ia lakukan. Ayat 10. Ya. Dan Alkitab memandang dosa sebagai sesuatu yang serius dan berat. Dosa bukan hanya sekedar kelemahan, dosa sekecil apapun bisa membuat manusia menjadi lawan Allah atau seteru Allah. Pelanggaran terhadap satu hukum Allah merupakan pelanggaran terhadap semua hukum. Di kekinian, dosa sepertinya sudah menjadi temannya. Dan bahkan kita sebagai manusia selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Betapa Alkitab memandang dosa sebagai sesuatu yang serius, yang harus kita ingat. Saat ini dunia menawarkan begitu banyak hal-hal yang dosa dianggap seperti biasa. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menganggap juga sebuah dosa itu suatu hal yang biasa. Ya. Padahal Alkitab mencatat itu adalah sesuatu yang serius. Mungkin kita bisa garis bawahi sesuatu yang serius, di mana kita melupakan apa yang menjadi hukuman dosa ketika Allah menjatuhkan hukuman dosa itu kepada Adam dan Hawa. Apa itu hukuman dosa? Kematian, maut. Kematian, keterpisahan kita antara kita dengan Allah. Ketika kita melakukan itu, hubungan kita dengan Allah renggang. Betapa sering saya melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, kita menjauh. Ya. Betapa banyak orang yang ketika ada masalah, ada hal-hal yang tidak berkenan, kemudian dia menjauh daripada kehidupan kerohaniannya, seperti tidak ke gereja. Padahal yang bermasalah dia, tapi kemudian mereka nggak sadar kalau mereka sedang digiring untuk menjauh daripada Allah. Pertamanya, ya tidak datang ke gereja, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, kemudian akan terjerat dengan dosa yang akan lebih lagi, kemudian dia akan melupakan bahwa dosa itu adalah hal yang serius, sehingga akhirnya dia terjerat di dalam dosa, dan seperti kita akan ketahui bahwa orang itu pasti akan menjadi lawan Allah, ya, jadi seteru Allah. Akibat daripada dosa, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada Allah. Ya. Contoh di awal penciptaan adalah ketika Kain membunuh adiknya karena dosa yang mengakibatkan maut itu. Ya. Kain nggak merasa bersalah ketika membunuh Habil. Ya, bahkan dia ketika Allah
menegur dia masih bisa tawar-menawar dengan Allah ya. Ya. Sehingga Allah berkata ya, Allah tidak mengizinkan orang untuk membunuh Kain. Gitu ya. Karena dia tidak memiliki akal budi. Nah, ketika dosa itu terus berlanjut, manusia akan kehilangan akal budinya. Sehingga dia dapat mengatakan bahwa tidak ada Allah. Di dalam kekinian kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang juga seperti itu. Mereka beranggapan bahwa di dunia ini nggak ada Allah. Allah adalah saya. Saya bisa melakukan ini karena saya. Ya. Hati-hati secara khusus buat rekan-rekan muda di sini bahwa banyak seminar-seminar yang mungkin sesuatu yang positif, tapi di sana kita dibentuk, didoktrin bahwa segala sesuatu bisa karena kita sendiri gitu. Kita yang melakukan tanpa campur tangan Tuhan. Kita akan digiring ke sana, hati-hati. Jadi seperti kita ketahui bersama, Alkitab memandang dosa itu suatu keseriusan. Enggak ada yang namanya dosa kecil, enggak ada yang dosa sedang atau dosa besar. Semua sama dosa, dan dosa itu melanggar hukum Allah, tidak taat kepada Allah, dan hukumannya sama. Nah, kita perlu hati-hati di dunia modern saat ini bahwa banyak orang yang sudah tidak menganggap adanya Allah, ya, sehingga semua dilegalkan. Kita bisa lihat dari mengenai akibat dosa ini di dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 53 ayat 3 dan 4. Nanti bisa dicatat ya. Nah, di dalam kekristenan banyak orang-orang Kristen ketika jatuh ke dalam dosa, hukuman apa yang didapat? Ya, hukuman dosa perbuatan bagi orang Kristen itu ketika orang percaya kepada Allah, Allah memberikan Roh Kudus yang menuntun orang itu kepada kehidupannya sehari-hari, yang menegur, yang memberi kekuatan. Nah, ketika manusia atau kita sebagai orang Kristen itu jatuh ke dalam dosa, beberapa hukuman dari perbuatan dosa manusia yaitu adalah hati nurani kita menjadi gelisah. Ya. Mungkin orang di luar sana ketika melakukan dosa biasa saja. Tapi kita sebagai ini ada sesuatu yang menegur kita. Itu salah. Gitu ya. Roh Kudus menegur kita bahwa ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, Roh Kudus menegur kita sehingga membuat hati nurani kita gelisah. Penderitaan badani sebagai konsekuensi langsung dari tindakannya. Ya. Ya, dia menderita badani. Mungkin dia bisa menjadi menyakiti dirinya yang hubungannya langsung dengan penderitaan badannya dia sendiri. Ya. Penderitaan sebagai konsekuensi penghakiman manusia. Ketika manusia konsekuensi dari penghakiman manusia ketika kita jatuh ke dalam dosa, konsekuensinya yang itu adalah dosa berakibat kepada kematian atau maut. Nah, kita akan menghadapi langsung ya kematian, keberpisahan dengan Allah itu loh, maksudnya konsekuensi dari penghakiman manusia. Ketika kita melakukan dosa, kita berbuat tidak sesuai dengan hukum Allah, maka konsekuensinya adalah penderitaan di dalam hidup. Kita jauh dari Allah, kita tidak lagi mendengar suara Allah, dan itu sangat berbahaya. Nah, perpecahan hubungan dengan sesama. Ketika kita meninggalkan, mungkin dalam skala kecil di dalam keluarga, hidup kita jadi tidak harmonis dengan keluarga, orang tua dengan anak, suami, istri, dan lain-lainnya akibat daripada dosa. Hubungan dengan Allah menjadi terhalang pasti, karena dosa menyebabkan hubungan kita putus dari Allah. Seperti tadi gambar ya,
dosa itu menjadi penghalang kita untuk berhubungan langsung dengan Allah. Dan berkat-berkat Allah menjadi tertunda. Ya, betapa banyak Tuhan menyiapkan berkat yang disiapkan, tapi karena dosa itu semua menjadi penghalang. Yakobus 4 ayat 16 dan 17 kita bisa baca mengenai hal-hal ini. Nah, ketika manusia sudah terputus dengan Allah, seperti kalau kita mau jalan ke suatu tempat, jembatannya putus, berarti kita harus membutuhkan satu jembatan untuk menghubungkan antara tempat kita sini dengan daerah lainnya ya. Nah, karena kasih Allah akan dunia ini hingga Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang berinkarnasi, meninggalkan surga mulia, mau turun ke dalam dunia karena dia mengasihi kita semua. Ya. Seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa seluruh manusia menjadi pemberontak melawan Allah. Seperti tadi kita dengar bahwa kasih Allah dan anugerahnya yang mau menolong kita, mengangkat kita daripada dosa itu ya. Ketika kita tergeletak, tangan Tuhan masih mau mengangkat kita. Tidak hanya itu, tapi Tuhan juga mau memberikan pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Yohanes 3, 16, 17, karena kasih Allah. Ya. Semua karena kasih Allah. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Ya. Saya tertarik dengan perjanjian lama yang menceritakan mengenai Hosea. Ya, ketika Hosea diperintahkan Allah untuk mengawini pelacur. Ya. Yang mana pelacur itu menggambarkan bangsa Israel yang melawan Tuhan, yang berpaling kepada Tuhan, tapi Tuhan masih mau mengasihi bangsa Israel. Demikian juga Tuhan mau mengasihi kita. Pagi ini kita diingatkan untuk segera kalau ada hubungan kita yang tidak baik dengan Allah, pulihkan karena Tuhan mengasihi kita. Kita membutuhkan jembatan yang tadi kita bilang ya, bahwa manusia butuh juru selamat. Ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Ketika gara-gara satu manusia semua jatuh ke dalam dosa, nah, Tuhan Yesus datang karena satu manusia menyelamatkan manusia, banyak manusia ya, dari dosa itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Ada di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan bukan merupakan hasil usaha atau rekayasa manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jelas. Dan keselamatan merupakan karya ilahi dan hal ini digenapi dan diaplikasikan oleh Allah sendiri. Keselamatan adalah oleh Allah dan dari Allah. Tuhan yang menyelamatkan kita dari murka-Nya. Sungguh kita beruntung sebagai anak-anak Allah bahwa Allah mau mengasihi kita. Bayangkan kalau Allah membiarkan. Masa kegelapan Alkitab yang kita bisa lihat hanya selembar kertas putih. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Umurnya 400 tahun, kalau nggak salah ya Pak Nelson ya, kurang lebih begitu. Di mana masa-masa kegelapan Allah meninggalkan manusia. Saya nggak ngerti nantinya seperti apa gitu, tapi saya membayangkan bahwa ketika masa itu, kertas putih itu, tapi isinya gelap gitu. Kertasnya putih, tapi isinya kalau kita mau pelajari itu 400 tahun Tuhan meninggalkan manusia, tidak ada firman. Sampai akhirnya Tuhan mau mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita hidup untung bukan di dalam kertas putih itu. Di masa kertas putih itu. Bayangkan kalau kita hidup di dalam masa kertas putih itu. Tidak ada keselamatan di dalamnya. Gitu ya.
Jadi kita sungguh menjadi orang-orang yang beruntung, kita hidup bisa mengenal Allah, kita hidup di dalam kasih-Nya, kita hidup dalam janji keselamatannya. Nah, setelah kita ditebus oleh Allah, Tuhan Yesus mau mati ke dalam dunia ini, naik ke Kalvari untuk menebus dosa kita. Apa yang kita bisa responi sebagai manusia, sebagai jemaatnya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Pasti kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Ya. Ketika kita tahu, tinggalkan. Mudah? Enggak. Karena yang kita tinggalkan sesuatu yang kita sukai, kita senangi. Karena dosa itu pasti kita sukai. Pasti kita senangi sehingga kita melakukan itu. Berbuat dosa. Sampai kita mau terjerat oleh dosa. Kalau kita yang normal, kalau kita yang sedang, yang sehat begini ya, kita ditanya, suka nggak dengan narkoba? Pasti jawabannya enggak. Ya. Kalau kita tanya sama orang yang terjerat dengan masalah narkoba, mereka kan tanya juga, mereka awalnya nggak suka. Sampai mereka mencoba, mereka ketagihan dan tidak bisa melepaskan. Itu dosa. Gitu. Dan meninggalkannya susah. Tapi bisa nggak? Bisa. Allah yang menjanjikannya. Kalau kamu mau, ya, yang dirasakan berat itu bisa ditanggalkan atau bisa kita lalui kalau bersama Tuhan. Ya. Kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Selebihnya adalah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu gratis loh. Ya, tanpa bayar. Tapi caranya banyak yang salah. Saya miris ketika saya melihat di dalam media sosial saat-saat ini ya, ketika kekristenan itu dicaci maki orang, ya. Dengan cara yang salah orang menceritakan atau mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan, tapi dengan cara yang salah, tanpa membekali diri, tanpa memberikan kesaksian yang hidup. Mereka menawarkan seperti berjualan Tuhan Yesus gitu loh. Tapi ketika diberikan pertanyaan mereka nggak bisa menjawab sehingga menjadi memalukan sekali ya. Jadi kekristenan itu benar-benar jadi cemoohan, jadi bahan tertawaan orang. Ya. Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan dalam diri kita untuk orang-orang di sekeliling kita? Saya pribadi mencoba dan terus belajar bagaimana saya membagikan keselamatan yang telah saya terima kepada orang lain dengan seperti Tuhan bilang menjadi suratan yang terbuka buat banyak orang. Enggak perlu saya menawarkan Injil langsung kepada mereka, tapi kita coba bagaimana sikap hidup kita sehari-hari kepada orang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang melakukan kebaikan hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk kepentingan namanya, hanya untuk kepentingan kelompoknya. Ya. Nah, kita diingatkan pagi ini bahwa mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita dengan cara yang gratis. Apakah Tuhan seperti dengan cara-cara yang radikal ya? Tentunya enggak. Tuhan datang mau menyelamatkan kita dengan kasih-Nya, dengan praktek langsung ya. Dia menyembuhkan orang sakit. Selesai menyembuhkan orang sakit, apakah dia maksa orang itu untuk ikut? Saya enggak pernah baca itu loh di dalam Alkitab. Ya. Jadi akhirnya orang mendengar bahwa
Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika mereka mengalami pertemuan pribadi, pengalaman pribadi, mereka akan lebih kuat. Nah, kita juga seharusnya seperti itu ya. Ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan, kita telah mendengarkan bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita, bukan hanya hidup kita, hidup orang banyak. Kita bisa baca dari firman-Nya bahwa Allah begitu setia, begitu adil, begitu mengasihi, dan rasakan apa pertemuan pribadi kita dengan Allah. Sehingga dari sana akan memancarkan, hidup kita akan memancarkan kasih Allah, sehingga dunia, orang-orang di sekitar kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada Yesus. Itu ya. Jadi bukan hal-hal radikal yang saat ini mungkin tidak cocok. Mungkin di dalam PB awal-awal kekristenan muncul, perlu mereka menceritakan kebaikan Tuhan, membacakan firman Tuhan di dalam kepada orang-orang secara langsung. Tapi mungkin saat ini enggak seperti itu. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan karya keselamatan tersebut, Tuhan mau kita bukan hanya sebagai orang yang sudah diselamatkan kemudian kita diam dan pasif, tapi Tuhan mau kita membagikan hidup kita. Bukan hanya menceritakan kebaikan Tuhan, tapi juga kita mau mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya, ambil bagian itu, karena itu adalah bagian dari karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan yang kita harus jalankan. Melayani bukan hanya kepada Allah. Makanya ketika waktu Tiwok, saya memberikan tema memberikan kepada tim acara waktu itu untuk, Pak, mungkin ini saat-saat ini perlu kita galakan mengenai pengertian melayani. Ya, temanya waktu itu adalah melayani Allah, keluarga, gereja, dan keluarga ya Pak ya. Jadi horizontal dan vertikal. Nah, karena saat ini banyak orang yang melayani Allah, dia berbicara mengenai pelayanan kepada Allah. Kalau bisa waktunya 8 hari dalam seminggu melayani Allah, ke gereja, pelayanan di penjara, pelayanan bagus sekali. Tapi dia lupa melayani gerejanya. Dia lupa melayani keluarganya. Yang dia tahu hanya melayani Allah secara sepihak keluar. Gitu. Juga ketika orang mau melayani gerejanya, ya, betapa banyak kita melihat bahwa orang yang melayani gerejanya, tapi dia tidak melayani Allah. Masa sih Pak? Banyak motivasi orang-orang untuk melayani Allah. Banyak sekali motivasi. Cari nama, cari uang gitu mungkin ya. Saya nggak mau menghakimi, tapi banyak hal itu terjadi di dalam gereja. Ya. Juga melayani keluarga baik, sangat baik. Tapi atas nama keluarga dia melupakan untuk melayani gerejanya, dia melupakan untuk melayani Allah keluar. Gitu. Yang baik dan yang Tuhan mau adalah kita mau melayani Allah, kita mau melayani sesama di dalam komunitas kita, tentunya dalam skala yang lebih kecil adalah gereja kita sendiri, bagaimana kita melayani satu dengan yang lainnya. Ya, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa melayani di dalam gereja itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kalau kita melihat bahwa ada yang kedukaan, mari kita datang. Ya, kalau kita tahu itu anggota gereja kita. Ya, walaupun kita nggak terlalu kenal, tapi kan nanti kita di sana kita ada kenal. Mari kita di situ, menurut saya itu adalah bagian dari melayani gereja. Ya,
melayani sesama kita ketika mereka berduka, kita ambil bagian bersimpati. Ketika di dalam gereja sendiri, apa yang bisa menjadi, enggak, saya datang, selesai firman, pulang saja gitu. Ya, saya ingatkan bahwa itu adalah hal-hal yang baik yang perlu kita kerjakan. Melayani keluarga sangat penting. Layani keluarga kita karena Tuhan mau kita melayani dari hal yang paling kecil di dalam hidup kita. Mulai dari keluarga kita, kemudian skala yang lebih besar di lingkungan rumah kita, saudara-saudara kita, dan kemudian kepada orang lain. Demikian kita harus melayani dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus sudah mencontohkan. Di dalam gambar itu kita lihat bahwa Tuhan Yesus mau merendahkan diri loh. Mencuci kaki murid-muridnya. Pertanda dia begitu mengasihi, mau melayani sesamanya. Yesus yang adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Raja dari atas segala raja, mau datang ke dunia ini, datang untuk cuci kaki muridnya. Bagaimana dengan kita? Tuhan mau menawarkan kepada kita bahwa hari ini, ayo, sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus, yang sudah ditebus, ketika kita telah jatuh dalam dosa, Tuhan mau menebus kita, menyelamatkan kita. Ayo kita ambil bagian, melayani sesama kita. Melayani keluarga kita, melayani gereja kita. Terutama melayani Allah untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mempermuliakan Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sederhana yang boleh disampaikan pagi ini. Biarlah firman ini boleh mengajar kepada setiap kami, Tuhan, untuk lebih mengasihi Engkau. Ketika kami telah ditebus dari dalam dosa, Tuhan, bukan hanya kami telah ditebus, tapi Tuhan, kami sadar bahwa kami harus mengisi hidup kami melalui keselamatan yang telah kami terima dengan cuma-cuma itu, Tuhan. Kami mau membagikan keselamatan itu kepada semua orang dengan menceritakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup melalui hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami, cara hidup kami, di dalam keseharian kami terpancar kasih Allah kepada semua orang, Tuhan. Dan kami boleh menjadi suratan terbuka, boleh dibaca banyak orang, dan mereka boleh melihat Yesus hidup di dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mohon pertolongan Engkau, mengasihi kami Tuhan, mengasihani kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu melakukan pekerjaan itu. Kami tidak mampu Tuhan melepaskan dari jerat dosa kami Tuhan. Dosa-dosa yang selalu kami perbuat berulang kali Tuhan. Kami tahu itu adalah dosa kesenangan kami yang sangat sulit kami lepaskan. Tapi kami percaya ketika kami mau melakukan itu Tuhan, dengan pertolongan Engkau, kami dapat mampu untuk melepaskan itu semua. Tolong kami ya Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu. Biarlah di sisa hidup kami boleh menjadi alat sesuai dengan apa yang telah Engkau mau buat kami, bagikan buat orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menuntun hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.